Shalom, selamat pagi buat umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Pada saat ini kita akan disegarkan oleh perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Biarlah juga firman yang kami akan dengarkan menjadi buah-buah yang terbaik, dan Rohul Kudus Tuhan juga menjadi bahagian kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan kita pada saat ini judulnya ialah kunci bertekun di dalam iman, di mana kita bisa melihat ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di ayat ini berbicara ataupun di perikop ini berbicara mengenai nasihat supaya bertekun di dalam iman. Di mana pada Olimpiade musim panas tahun 1968 John Stephen berlari di maraton mewakili Tanzania, di mana dia juga sudah berlatih supaya apa? Supaya bisa mengikuti akan perlombaan ini. Tetapi pada waktu dia menuju garis finish dan awalnya dari garis start tersebut, tetapi di tengah perjalanan dia terjatuh, kakinya ataupun lututnya dia merasakan akan sakit yang luar biasa, di mana dia juga merasakan akan kakinya tersebut terkilir. Tetapi dia bertekad supaya bisa melanjutkan akan perlombaan itu, di mana juga dia dengan gagah berani, dia dengan percaya diri melanjutkan akan perlombaan itu. Walaupun banyak tantangan yang dia hadapi, walaupun dengan kaki yang sakit, dia terus menuju garis akhir tersebut. Dan sampai akhirnya dia bisa mengakhiri perlombaan itu dengan baik. Walaupun kakinya sakit, dia juga harus tetap bisa melampaui akan perlombaan itu dengan baik, dengan benar, sesuai yang diharapkan oleh negaraja. Tetapi setelah itu dia ditanya oleh seseorang, mengapa dia terus berjalan? Dan dia menjawab bahwasanya negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil untuk memulai lomba. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan akan lomba tersebut. Walaupun ada hal yang dia alami yang begitu sakit di dalam kehidupannya pada saat itu. Begitu jugalah kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, ataupun sebagai umat-umat tebusan, di mana kita akan menghadapi tantangan yang berat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita harus sama seperti pelari tersebut, di mana pada saat dia terjatuh, dia tetap berusaha untuk menuju akan garis akhir. Kita juga diingatkan, memang di dalam kehidupan ini memiliki akan berbagai macam hal-hal yang kita hadapi. Tetapi kita diajak, bahkan diingatkan, supaya apabila kita jatuh menghadapi akan tantangan tersebut, kita tetap jangan hilang fokus kita, dan tetap untuk berusaha maju dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Di mana juga ayat tersebut mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Ini adalah nasihat yang baik buat kita semuanya sebagai umat-umat yang dikasihi
oleh Tuhan. Di mana juga ialah kunci supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita masing-masing, yaitu selalu menyadari bahwa hidup kita adalah sebagai contoh ataupun teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana juga yang selanjutnya ialah mengatakan bahwasanya buanglah segala beban dan dosa dari diri kita, supaya kita meminta pengampunan yang berasal daripada Tuhan itu. Dan ini juga adalah salah satu kunci supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita. Ada juga dikatakan untuk mengatur diri masing-masing. Dan yang paling terpenting ialah harus memiliki kunci bersatu di dalam Yesus. Bersatu di dalam Yesus supaya Yesus tersebut berkarya di dalam kehidupan kita, karena kita bergantung sepenuhnya hanya kepada kuasa yang berasal daripada Yesus tersebut. Ingat juga kunci yang selanjutnya, fokuslah hanya pada Yesus. Kita harus fokus kepada Yesus di saat kita juga menghadapi akan hal-hal yang terjadi tersebut, yang kita alami, yang kita rasakan. Maka jangan kita selalu fokus untuk masalah tersebut atau rintangan tersebut, tetapi dikatakan fokuslah kepada Yesus supaya kita bisa menyelesaikan akan hal-hal tersebut dengan penuh sukacita dan damai. Di mana juga kita harus tahu kunci yang selanjutnya, bahwasanya Yesus mengetahui ataupun memahami kita sekalian. Yesus tahu, Yesus juga mengetahui sejauh mana kita berusaha, sejauh mana kita untuk meminta pertolongan, bahkan berubah di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir ialah bahwasanya pertahankan perspektif abadi, di mana ini adalah kunci-kunci supaya kita bisa bertekun di dalam iman kita. Walaupun ada kalanya manusia tersebut sampai bisa jadi putus asa dan lain sebagainya, tetapi dengan hal-hal yang sudah kita pelajari, kita sama seperti pelari tersebut yang bernama John Stephen, supaya kita bisa menyelesaikan akan pertandingan iman kita sampai ke garis finish dengan penuh sukacita. Dan itu semuanya hanya pertolongan yang berasal daripada sorga. Adalah doa dan pengharapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.